Rumah itu berdiri di pinggir desa, sunyi dan tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Bangunannya besar, tua, dan dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menjulur seperti ingin menutupi langit. Sejak meninggalnya Pak Surya, ayah Bagas, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang mau menempatinya, bahkan sekadar lewat pun orang-orang enggan. Katanya rumah itu berisi. Namun Bagas tak percaya begitu saja. Ia datang bersama istrinya Sinta dan 2 anak mereka. Niatnya sederhana, menengok rumah warisan dan mungkin menjualnya. Mereka butuh uang dan tanah rumah itu cukup luas. Hari pertama, semuanya tampak normal. Debu tebal, sarang laba-laba, dan bau pengap. Hal yang wajar untuk rumah yang sudah lama tak ditinggali. Tapi malam harinya suasana berubah. Sinta merasa ada yang mengintip dari balik jendela. Padahal rumah itu terpagar dan tak ada satupun tetangga dekat. Ketika Bagas mengecek, ia hanya menemukan jejak kaki, kecil dan basah. Padahal hujan tak turun sama sekali. Anak mereka, Dira yang baru berusia 5 tahun, tiba-tiba sakit, demam tinggi. Dan saat mengigau, ia menyebut nama yang tak pernah mereka kenal. Kakek tua bilang, belum cukup, harus lebih banyak. Bagas mengira itu cuma omongan anak kecil yang sedang demam. Tapi keesokan harinya, kabar datang dari Jakarta. Sepupu Bagas, Arif, meninggal mendadak di kamar kosnya. Katanya serangan jantung. Tapi yang aneh, wajahnya saat ditemukan seperti orang ketakutan luar biasa. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam teriakan. 2 hari setelah itu, giliran adik ibunya yang meninggal. Tubuhnya ditemukan di kamar mandi rumahnya sendiri. Terkapar di lantai, dengan bau belerang menyengat memenuhi ruangan. Sinta mulai curiga. "Kamu nggak pernah dengar apa-apa soal bapakmu dulu?" tanyanya. Bagas diam. Sebenarnya ia pernah. Dulu, saat masih kecil, ia sering dengar bisik-bisik bahwa Pak Surya bukan cuma petani biasa. Konon, ia pernah bersekutu dengan sesuatu demi bisa membangun rumah besar di kampung dan membiayai sekolah semua saudara-saudaranya. Tapi setelah istrinya meninggal, Pak Surya perlahan berubah. Pendiam, sering bicara sendiri, dan beberapa kali tertangkap membakar sesuatu di kebun belakang saat tengah malam. Tetangga bilang, "Pak Surya itu bukan cuma bertani, Mas. Dia naruh sesuatu di tanahnya. Tumbal katanya, biar sawahnya subur terus. Tapi pesugihan itu nggak gratis." Bagas mulai merasa aneh dengan rumah warisan ini. Sejak mereka datang, satu persatu keluarganya meninggal. Dan bukan cuma keluarga kandung, keluarga dari pihak Sinta pun mulai terkena. Paman Sinta, yang baru sekali datang waktu pindahan, meninggal karena kecelakaan aneh. Mobilnya terbakar padahal tidak ada apa-apa. Semua kematian itu punya kesamaan, wajah ketakutan dan bau belerang. Yang lebih mengerikan, Sinta semalam melihat sosok laki-laki tua duduk di kursi ruang tamu. Badannya membelakangi, tapi ia mengenali jaket lusuh yang dipakai. Itu jaket mendiang Pak Surya. Ketika didekati, sosok itu hilang begitu saja. Tapi di kursi itu, ada abu hitam seperti bekas pembakaran. Dan malam itu, anak mereka mengigau lagi. Kakek bilang semua harus lunas, semua darahnya. Bagas mulai mengerti ini bukan soal warisan rumah, tapi warisan perjanjian. Dan siapapun yang menyentuh rumah ini berarti sudah terikat. Hujan turun deras malam itu, membasahi genteng rumah tua yang mulai lapuk. Di dalam, Sinta menggigil meski tidak kedinginan. Tangannya gemetar saat menunjukkan buku catatan kecil yang ia temukan di laci meja kamar ayah Bagas. "Ini, kamu harus lihat sendiri," katanya dengan suara bergetar. Bagas mengambil buku itu. Sampulnya dari kulit tua yang keras dan berdebu. Isinya hanya barisan nama, tak ada keterangan lain. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah beberapa nama disilang dengan tinta merah. Di halaman pertama, Arif, disilang, Darto, Rika, Dia, Dira, Bagas. Nama mereka ada di daftar itu. Dan beberapa yang sudah disilang adalah nama-nama yang baru saja meninggal. "Ini bukan daftar biasa," ucap Sinta pelan. "Ini semacam urutan, giliran, aku yakin." Bagas menelan ludah. Ia meraih ponsel dan menelepon Bibi dari pihak ayah. Tidak diangkat. Ia coba lagi. Masih tidak diangkat. Baru saja ia hendak memutuskan sambungan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar serak dan seperti terbatuk-batuk. "Kalau kalian sudah buka buku itu, kalian harus selesaikan ritualnya. Atau semuanya akan habis, satu-satu." "Siapa ini?" Bagas berseru, tapi sambungan terputus. Sinta memeluk Dira yang masih demam. Suhu tubuh anak itu makin tinggi dan matanya terbuka hanya untuk sesekali berkata, "Kakek marah karena mereka kabur." Bagas memutuskan untuk keluar rumah dan pergi ke belakang. Ia pernah mendengar desas-desus bahwa di balik kebun rumah itu ada sesuatu yang ditanam.
bukan emas atau pusaka, tapi sesuatu yang menjadi sumber perjanjian. Dengan senter di tangan, ia menembus semak dan kebun bambu. Udara dingin menusuk dan suara kodok seperti bergema di telinga. Setelah berjalan hampir 10 menit, ia menemukan gundukan tanah yang tidak ditumbuhi rumput. Di tengahnya, batu besar berwarna hitam. Di atasnya terukir simbol aneh. Dan di bawah batu itu, ada toples tanah liat kecil yang tertutup rapat. Ia membongkar salah satunya. Bau busuk menyeruak. Di dalamnya, rambut manusia. Panjang, basah, seperti baru dicabut. Ada juga serpihan kuku dan secarik kain putih berlumuran darah kering. Tiba-tiba terdengar suara dari arah rumah. Jeritan, suara Sinta. Bagas berlari kembali, menerobos pohon dan semak tanpa memedulikan duri yang melukai kakinya. Saat tiba di rumah, pintu depan terbuka lebar. Lampu mati. Gelap total. Ia memanggil Sinta dan Dira. Tidak ada jawaban. Ketika ia masuk ke kamar, ia menemukannya. Dira duduk di sudut ruangan, sendirian. Matanya kosong. "Mama diambil kakek," katanya pelan. Bagas menoleh ke belakang, dan pada cermin di dinding terlihat bayangan Pak Surya berdiri di sampingnya. Tapi ketika ia menoleh langsung, tidak ada siapa-siapa. Namun cermin itu mulai retak sendiri, lalu pecah, seolah meledak dari dalam. Dan dari dalam cermin itu terdengar napas berat, seperti sesuatu baru saja dilepaskan dari balik sana. Pecahan kaca cermin berserakan di lantai. Dira masih duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah serpihan-serpihan itu, seolah ada sesuatu yang masih bergerak di dalam bayangannya. Bagas mendekat perlahan. "Dira, kamu lihat apa?" tanyanya lirih. Anak itu menunjuk ke pecahan kaca terbesar. "Dia masih di sana. Kakek belum pergi." Bagas memalingkan wajah, mencoba menahan gemetar. Dalam pantulan kaca pecah itu, samar-samar ada wajah. Bukan wajah Pak Surya yang ia kenal semasa hidup. Tapi wajah tua yang mengeriput, kulitnya hitam mengelupas, matanya cekung dan merah menyala. Mulutnya terbuka, memamerkan gigi-gigi yang runcing seperti binatang. Wajah itu tersenyum. Bagas segera menyingkirkan pecahan kaca itu dan memeluk Dira. Jantungnya berdebar tidak karuan. Sinta menghilang. Cermin meledak. Dan sekarang, wajah itu muncul. Ia tak bisa tinggal diam. Malam itu juga, ia membawa Dira ke rumah Pak Lurah. Satu-satunya orang tua yang tersisa dan masih cukup waras di kampung ini. Pak Lurah sudah sepuh, tapi konon tahu banyak hal tentang sejarah rumah tua dan keluarga Pak Surya. Setibanya di rumah Pak Lurah, suasana makin aneh. Rumah itu gelap. Pintu terbuka sedikit. Bagas masuk, menggendong Dira. "Pak Lurah," panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun di ruang tengah, Pak Lurah duduk membelakangi, menghadap dinding. Tubuhnya kaku. Lampu temaram menerangi sesosok tubuh tua itu yang tampak tidak bernyawa. Bagas pelan-pelan mendekat. Lalu ia melihatnya. Di dinding yang menghitam karena jelaga tertulis dengan darah, "Siapa yang mewarisi rumah itu, mewarisi perjanjian." Pak Lurah tiba-tiba bergerak. Lehernya kaku, tapi kepalanya menoleh paksa. Bunyi tulangnya seperti dipatahkan paksa. Matanya putih, dan dari mulutnya keluar suara lain. "Darah sudah dibayar setengah. Jangan coba lari, Bagas. Kau tak bisa selamat sebelum yang terakhir ikut ke dalam." Bagas memundurkan langkah, memeluk Dira yang mulai menangis keras. Ia keluar dari rumah Pak Lurah, tak tahu harus kemana. Desa terasa sepi, tapi udara berubah panas seperti bara. Angin berputar, tapi tak seperti angin biasa. Ada bisikan di antara desirnya, memanggil-manggil nama mereka. "Sinta, Dira, Bagas." Setelah berjalan puluhan meter, Dira menatap ayahnya. "Ayah, Mama ada di balik cermin itu, tapi bukan Mama yang tadi." Dia senyum terus, kayak dikunci di sana. Bagas mematung. Balik ke rumah, mencari Sinta dalam cermin, atau pergi dan biarkan semuanya lenyap. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, langit berubah merah. Petir menyambar dan semua lampu di desa padam. Dalam gelap terdengar satu suara, serak, tua, penuh dendam. "Tumbal belum genap, jangan kau harap bisa pergi." Dan di belakangnya, dari kegelapan, tangan-tangan muncul dari tanah. Seolah ingin meraih kaki mereka. Seolah para korban ingin mengajak Bagas ikut ke dalam. Bagas menarik Dira ke dalam pelukannya, memaksakan kaki untuk terus berjalan, menjauh dari tangan-tangan dingin yang muncul dari tanah. Nafasnya memburu. Langkahnya makin berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena tanah itu seolah mencoba menelannya hidup-hidup. Mereka berdua akhirnya tiba di pos ronda lama, bangunan kecil yang nyaris roboh di pinggir kebun. Disitulah Bagas bersembunyi sementara, menutup mulut Dira agar tak mengeluarkan suara. Di luar, angin kencang berputar. Tapi tak terasa seperti angin biasa. Lebih seperti sesuatu yang berputar mencari mangsa.
Dari celah papan lapuk, Bagas melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Seseorang berdiri di tengah jalan desa. Seseorang yang seharusnya sudah mati. Itu Sinta. Tapi wajahnya pucat. Tangannya terkulai seperti tak bertulang. Langkahnya lambat, menyeret kaki, dan matanya kosong. Seperti boneka rusak yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Dira hampir berteriak memanggil ibunya. Tapi Bagas menutup mulut anaknya cepat-cepat. Itu bukan ibumu lagi. Air mata Dira jatuh. Sinta berhenti di depan pos ronda, lalu bicara. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Dalam berat seperti suara dari perut bumi. Kembalikan kuncinya, atau semua akan ikut. Tak ada yang bisa keluar dari perjanjian. Bagas gemetar. Kunci? Ia teringat sesuatu. Dulu, sewaktu masih kecil, ia pernah melihat ayahnya Pak Surya mengubur sesuatu di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Waktu itu, Pak Surya berpesan, jangan pernah gali ini. Kalau segel ini rusak, yang kita kunci bisa bebas. Bagas saat itu tak mengerti. Tapi sekarang, semua masuk akal. Kunci yang dimaksud bukan benda, tapi segel. Dan kalau segel itu rusak, maka yang diikat oleh perjanjian akan kembali. Bukan untuk membantu, tapi untuk menagih. Mereka tak bisa sembunyi selamanya. Bagas tahu ia harus kembali ke pohon beringin itu. Ia harus melihat apa yang dikunci oleh ayahnya. Ia harus tahu sebelum semuanya habis. Malam berikutnya, langkah Bagas menggema di antara kebun bambu. Dira ia titipkan pada tetangga yang belum pergi dari desa. Berbekal cangkul, senter, dan tekad setengah putus asa, ia menggali di bawah akar besar pohon beringin tua itu. Tanah di sana bau amis, seperti darah basi yang ditanam bertahun-tahun. Setelah menggali lebih dalam, Bagas menemukan kotak kayu hitam diikat dengan tali rambut manusia yang telah mengering. Saat ia sentuh, ada bisikan, bukan dari telinganya, tapi dari dalam kepalanya. Buka, buka dan kau akan tahu segalanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Isinya, sebuah topeng. Topeng tua dari kayu, wajahnya mengerikan. Mata bulat besar, mulut menyeringai, dan dari bagian dalamnya meleleh cairan hitam. Tapi bukan itu yang membuat Bagas mematung. Di balik topeng, ada foto keluarga. Foto ayah dan ibunya. Tapi di sisi mereka berdiri dua orang lain, ayah dan ibu dari Sinta. Mereka berempat memegang topeng itu bersama. Di belakang mereka terlihat bayangan besar hitam, kabur, tapi menyerupai sosok bertanduk. Mereka semua bagian dari pesugihan ini. Keluarga besar Bagas dan Sinta bukan korbannya. Mereka semua pelakunya. Bagas adalah tumbal terakhir, dan sekarang topeng itu mulai bicara. Buka ritual terakhir, wariskan padaku jiwamu, atau biar semua masuk neraka. Bagas mundur perlahan dari lubang galian. Topeng itu kini menatapnya. Padahal benda mati, tapi tatapannya hidup. Di dalam matanya seperti ada bayangan lain yang bergerak. Nafas Bagas memburu. Ia ingin membakar topeng itu, menguburnya lagi. Tapi tubuhnya tak mau bergerak. Seolah ada tali tak kasat mata yang mengikatnya pada kotak kayu itu. Lalu ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kau anak dari perjanjian, kau darah terakhir. Saat kau mati, semua lunas. Tapi jika kau hidup, kau yang harus teruskan. Bagas menutup telinga. Tapi suara itu tak hilang. Ia menggema seperti gema di dalam gua tak berujung. Ayahmu membuat janji. Ayah mertuamu menyempurnakan. Darah pertama sudah dibayar, kini waktunya darah terakhir memilih. Saat Bagas membuka matanya, topeng itu sudah tidak berada di dalam kotak. Ia tergeletak di pangkuan Bagas. Entah bagaimana, tangan Bagas sudah memegangnya erat. Jari-jarinya gemetar, berusaha melepaskan, tapi tak bisa. Sementara itu di rumah tetangga, Dira tiba-tiba menangis keras. Tubuhnya panas, suhu badannya melonjak drastis. Tetangga yang menjaganya panik dan mencoba mengompres, tapi suhu itu tak turun. Kemudian lampu rumah mati. Dan dari cermin kamar, muncul wajah yang sangat dikenali oleh Dira. Wajah ibunya. Tapi bukan ibunya yang dulu. Itu Sinta dengan kulit pucat mengelupas dan darah hitam mengalir dari matanya. Ia mengetuk dari balik cermin. Dira, nak, buka cerminnya. Mama kedinginan. Dira menggigil. Mulutnya tak bisa bersuara. Dan saat tetangga yang menjaga masuk ke kamar, wanita itu langsung terpental ke dinding, muntah darah dan diam membeku. Matanya membelalak sampai pecah. Cermin itu retak, dan tangan Sinta mulai menjulur keluar dari baliknya. Kembali ke Bagas. Ia kini berada di dalam rumahnya yang lama. Entah bagaimana ia bisa sampai di sana. Kakinya membawa sendiri. Rumah itu kosong, bau anyir, dan tembok-temboknya basah oleh sesuatu yang bukan air. Di ruang tengah, tergantung foto-foto lama. Semua sudah berjamur, tapi ada satu foto yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Foto keluarga besar, semua berkumpul dalam lingkaran. Di tengah mereka, makhluk bertanduk dua yang tinggi, hitam, dan memiliki mata merah menyala. Anak-anak duduk di bawah, dewasa berdiri di belakang. Di sisi kanan, Bagas kecil. Di sisi kiri, Sinta kecil. Mereka berdua memegang lilin. Bagas baru menyadari, ritual itu sudah dimulai sejak ia masih bayi. Semua sudah dirancang. Dia dan Sinta sejak awal disiapkan untuk melanjutkan perjanjian. Warisan iblis tak akan putus. Suara itu datang lagi. Satu darah harus mengikat, kau atau anakmu. Bagas terduduk. Pilihannya hanya dua, satu bunuh diri agar perjanjian berakhir. Dua, menyerahkan Dira agar pesugihan lanjut dan kekayaan tetap mengalir melalui darah anaknya. Tapi tiba-tiba, langkah kecil terdengar dari arah tangga. Dira berdiri di sana. Di belakangnya, Sinta. Sinta menatap Bagas dengan senyum kosong, matanya hitam seluruhnya. Aku sudah kembali, Mas. Kita hanya butuh satu tumbal terakhir. Setelah itu, kita hidup abadi. Bagas melihat ke tangan Sinta. Ia sedang memegang pisau. Pisau yang diarahkan ke leher. Pisau itu menempel di leher Dira. Ujungnya tajam, berkilat aneh di tengah kegelapan rumah tua yang pengap. Dira menatap ayahnya. Tubuhnya gemetar. Tapi yang paling menyakitkan bagi Bagas adalah ekspresi istrinya. Wanita yang dulu tertawa bersamanya, kini berdiri seperti boneka rusak yang dirasuki setan. Kau tahu aturan pesugihan ini, Mas? Suara Sinta berat dan serak, tapi jelas. Darah terakhir harus ditentukan. Jika bukan kau, maka anak kita. Bagas tak menjawab. Nafasnya tersendat. Pilihan seperti ini tak semestinya dimiliki manusia. Aku sudah mati untuk keluarga kita, lanjut Sinta. Dan aku kembali demi menjaga agar semuanya tetap hidup. Harta, nama, warisan. Jangan hancurkan itu hanya karena perasaan. Bagas menunduk. Air matanya mengalir. Tangan kanannya mengepal kuat-kuat. Tapi kaki tak bergerak. Ia ingin maju, ingin merebut pisau itu. Tapi sesuatu di dalam dirinya seperti ditahan oleh rantai gaib. Lalu suara itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Bukan dari Sinta, tapi dari topeng yang kini tiba-tiba muncul di meja tengah rumah. Waktunya habis. Pilih darah mana yang mengikat, atau semuanya akan menjadi milikku. Langit di luar berubah merah. Tanah mulai bergetar. Dinding rumah retak satu persatu. Gambar-gambar keluarga jatuh dari tembok, dan dari balik lantai, hitam mulai merangkak keluar. Mereka adalah arwah para korban sebelumnya. Keluarga besar Bagas, keluarga besar Sinta, semua yang sudah jadi tumbal. Wajah mereka menangis darah. Satu suara terdengar serempak. Kami dibayar dengan darah. Jangan putuskan rantai itu, atau biar semua binasa. Dira memejamkan mata, berbisik dengan suara kecil. Ayah, jangan biarkan aku. Itu cukup, Bagas berteriak. Ia menerjang ke arah Sinta. Pisau itu sempat menggores pipi Dira, tapi Bagas berhasil menjatuhkan tangan istrinya. Mereka terjatuh ke lantai. Sinta menjerit, suara jeritannya seperti piring pecah dan logam digesek. Bagas memukul pisau itu, lalu memeluk Dira erat. Tapi Sinta bangkit. Topeng itu tiba-tiba melayang, terbang menuju wajah Sinta dan menyatu. Tubuh Sinta menggeliat. Kepalanya bergerak patah-patah. Lalu, suara berat bergema dari mulutnya. Kau menolak darah terakhir, maka sebagai gantinya semua darah akan tumpah. Dinding rumah hancur. Tanah terbuka. Dari perut bumi, makhluk hitam besar mulai naik, tinggi, bertanduk, berwajah mirip topeng itu. Udara dipenuhi bau belerang dan amis. Bagas memeluk Dira erat, tapi sesuatu aneh terjadi. Lantai di bawah mereka tidak roboh. Mereka seperti berada dalam lingkaran tak terlihat, dilindungi. Bagas menunduk, lantai di bawahnya membentuk simbol kuno. Lingkaran dengan garis-garis menyilang seperti mantra pelindung, dan di tengahnya ada foto keluarga yang ia pegang dari kotak tadi. Bagas sadar, ia bisa memutus perjanjian, tapi hanya jika ia bersedia membayar harga yang paling berat. Hanya dengan menukar dirimu, bukan darah, tapi jiwamu. Jika ia masuk ke dunia iblis itu dengan sadar, ritual akan terputus. Semua jiwa bebas, tapi ia tidak bisa kembali. Dan topeng itu akan terkunci selamanya bersama dirinya. Bagas menatap Dira. Anak kecil itu memegangi bajunya, menangis tak bersuara. Sinta kini berdiri di atas reruntuhan rumah. Tubuhnya berubah total, tangan panjang, kulit robek, mata seperti bara. Bagas mengecup dahi Dira, lalu melepaskan pelukannya. Kau akan hidup, nak, karena aku memilih putuskan warisan iblis ini. Dan ia melangkah ke arah makhluk itu. Saat Bagas melangkah ke tengah lingkaran hitam, tubuhnya mulai menghilang perlahan, dimakan gelapan. Tapi ia tak menjerit. Ia justru tersenyum. Sinta berteriak. Topeng itu retak, dan semua gelap. Esok paginya, Dira ditemukan tertidur di tengah puing rumah, tanpa luka.
Di tangannya, ia menggenggam sepotong kayu hitam, sisa dari topeng yang telah hancur. Dan jauh di bawah tanah, terdengar jeritan yang tak pernah berhenti. Bagas telah menjadi tumbal terakhir. Bukan untuk kekayaan, tapi untuk menghentikan semuanya. 4 tahun telah berlalu sejak malam itu. Dira kini tinggal bersama keluarga angkat di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat kejadian. Ia tumbuh menjadi gadis pendiam, sering melamun, dan tak pernah bisa benar-benar tertawa. Namun satu hal yang selalu ia ingat, rumah itu telah musnah. Atau seharusnya musnah. Sampai suatu pagi Dira melihat berita di televisi. Telah ditemukan sebuah bangunan tua di tengah hutan desa Lempring. Aneh, bangunan ini tidak tercatat dalam arsip manapun. Padahal warga sekitar bersumpah tidak pernah melihat rumah itu sebelumnya. Jantung Dira berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali rumah itu. Itu rumahnya. Rumah tempat semua keluarganya habis. Rumah tempat ayahnya menghilang demi menyelamatkan dirinya. Tapi rumah itu sudah hancur. Ia sendiri melihatnya rata dengan tanah. Jadi kenapa sekarang kembali? 3 hari kemudian, Dira diam-diam pergi. Ia naik bus terakhir menuju desa Lempring. Kabut tebal menyelimuti perjalanan. Bus terasa lambat, seolah waktu berjalan mundur. Sesampainya di pinggir hutan, ia berjalan sendiri. Tak satu pun warga yang mau menemaninya. Semuanya menutup pintu saat ia bertanya tentang rumah tersebut. Rumah itu tak pernah ada. Jangan ganggu yang sudah dikubur. Kalau kau masuk ke sana, jangan bawa pulang apapun. Langkah Dira makin berat. Semak-semak makin rapat, udara semakin dingin. Dan saat ia mendorong ranting terakhir, rumah itu berdiri. Utuh, tak berubah sedikit pun. Cat kusamnya, pagar kayu reyot, ayunan tua di depan jendela, semuanya masih sama. Bahkan mainan kecil miliknya dulu masih tergeletak di tanah. Tapi rumah itu tidak berdebu, tidak seperti rumah yang telah ditinggalkan bertahun-tahun. Justru sebaliknya, jendela bersih, lantai mengkilap, dan ada asap tipis keluar dari cerobong. Seolah ada yang tinggal di sana. Dira melangkah maju, tangannya menyentuh gagang pintu. Dinginnya bukan seperti logam biasa, tapi seperti tulang. Ia mendorong pintu perlahan, ruangan dalamnya gelap. Tapi di tengah kegelapan itu, ia melihat siluet seseorang duduk di kursi kayu. "Kamu datang juga, Nak?" Suara itu ayahnya, Bagas. Tapi tubuhnya tidak utuh. Lengan kirinya seperti membatu. Matanya kosong. Separuh wajahnya seperti arang gosong. Namun Dira tahu, itu Bagas. Meski napasnya berat dan kulitnya seperti kertas yang terbakar dari dalam. "Kau tak seharusnya ke sini. Rumah ini hanya bisa dibuka oleh yang terikat." Dira tak menjawab. Matanya berlinang menjaga gerbangnya. Tapi tiap kali seseorang mengingat rumah ini, maka ia kembali muncul. Rumah ini bukan milik dunia manusia lagi. Bagas berdiri. Tubuhnya nyaris roboh. Tapi ada sesuatu yang ia genggam. Topeng. Ia pecah dulu, tapi tak hancur. Potongannya tersebar, dan kini seseorang mencoba menyatukannya kembali. Dira menatap potongan topeng yang ia simpan sejak malam itu, yang entah kenapa selalu ada bersamanya. Ia membuka tas kecilnya, dan saat potongan itu mendekat ke tangan Bagas, topeng itu bergetar. Tiba-tiba, dinding rumah berdarah. Cermin memecah sendiri. Lantai terbuka pelan-pelan. Dari celahnya muncul suara yang sangat ia benci. Satu tumbal kembali mengingat, maka gerbang bisa dibuka ulang. Bagas berteriak, "Pergi Dira, rumah ini bukan rumah kita lagi." Tapi kaki Dira menempel ke lantai. Ia tak bisa bergerak. Tangan-tangan mulai merangkak keluar dari dinding. Bukan tangan manusia biasa, tapi tangan panjang dengan kuku tajam seperti milik binatang. Mereka berbisik, "Satu saja, satu tumbal baru dan semuanya bisa kembali." Seseorang sedang mencoba membangkitkan pesugihan itu. Dan mereka butuh Dira sebagai pembuka. Dira menjerit dalam hati. Tubuhnya beku, kakinya menempel pada lantai yang kini terasa hidup seperti daging yang bernapas. Tangannya menggenggam potongan topeng yang bergetar hebat, seperti mencoba melompat dari genggamannya. Bagas berusaha mendekat, tetapi setiap langkahnya membuat tubuhnya runtuh perlahan, seperti arang yang pecah. Dari balik celah-celah dinding, suara-suara semakin keras, berdesakan seperti ribuan bisikan yang mencoba memecahkan akal sehat Dira. Satu tumbal baru, satu saja dan rumah ini akan utuh kembali. Cermin di dinding tiba-tiba retak. Dira menoleh. Dari pantulan kaca itu, dia melihat bayangan. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Seorang perempuan, muda, mengenakan gaun putih dan rambut panjang yang menjuntai sampai ke lantai. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya matanya yang mencolok. Hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Dan Dira mengenali. "Naila?"
adik sepupunya, anak bungsu dari keluarga istrinya Bagas. Naila adalah salah satu korban yang ditemukan tergantung di loteng rumah malam saat tumbal pertama dimulai. Tapi kini Naila berdiri dalam cermin, tersenyum, lalu mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke arah belakang Dira. Dira berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh kembali ke cermin, pantulan itu berubah. Rumah dalam cermin bukan rumah yang ia masuki, melainkan versi yang lebih kelam. Temboknya berdaging, tangga melengkung seperti tulang belakang, dan di ujung lorong ada dirinya sendiri. Tapi Dira yang satu lagi tampak muram. Tubuhnya ditutupi urat hitam yang menjalar dari mata ke seluruh tubuh. Bagas berteriak, "Itu bukan kamu, Dira. Jangan percaya cermin itu. Itu gerbang mereka." Tapi Dira tak sempat menjauh. Tangan dari dalam cermin menembus kaca dan mencengkeram lehernya, keras dan dingin seperti es batu yang berlumur darah. Tubuh Dira ditarik ke dalam. Semua berubah menjadi gelap. Saat Dira membuka mata, ia berada di tempat yang aneh. Lorong sempit tanpa ujung, dengan dinding yang mengalirkan darah seperti keringat. Di kanan kirinya, cermin-cermin berjejer. Setiap cermin memperlihatkan masa lalu keluarganya. Satu cermin menunjukkan pamannya yang menggali lubang dan menemukan peti dengan ukiran tengkorak. Cermin lain memperlihatkan neneknya mengoleskan darah ayam ke selembar kertas dengan tulisan kuno. Dira berjalan, tubuhnya lemas, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sampai ia melihat satu cermin terakhir. Cermin itu menunjukkan seseorang yang tak ia kenal. Seorang pria tua duduk di tengah ruangan gelap, membakar potongan topeng di atas bara api. Di sekelilingnya berdiri kerabat Dira dan keluarga istrinya, semuanya dalam wujud arwah. Mereka menangis, berteriak, tapi tak bisa mendekat. Tumbal gagal, gerbang tak sempurna, maka harus dicari kunci baru. Tiba-tiba, pria tua itu menoleh langsung ke arah Dira dalam cermin. Suaranya menggema di seluruh lorong. Dan kuncinya sudah datang. Kau yang selamat terakhir. Cermin meledak. Dira terlempar. Dan saat ia sadar, ia sudah kembali di rumah itu. Di depannya, topeng kini utuh. Bagas sudah tak ada. Dan di ruang utama, seseorang berdiri menunggunya. "Selamat datang kembali, Dira," ucap lelaki tua serak. "Namaku Eyang Sajiwo. Aku yang memulai semua ini, dan kini kau akan menjadi penutupnya." Eyang Sajiwo berdiri di depan altar yang terbuat dari tengkorak manusia. Dikelilingi lilin-lilin hitam menyala tak bergetar, meski udara di sekeliling mereka dingin seperti dalam kulkas kematian. Wajahnya keriput dan penuh luka lama yang belum sembuh, sebagian terjahit dengan benang kasar seperti kulit boneka rusak. Dira mematung. Napasnya pendek, jantungnya berdetak terlalu kencang hingga terasa seperti akan meledak. Tapi yang membuatnya hampir muntah adalah bau darah yang menguar dari lantai rumah. Seperti ada sesuatu yang terus mengalir dari bawah papan-papan kayu itu. Apa maksudmu aku menjadi penutup?" tanya Dira dengan suara nyaris habis. Eyang Sajiwo tertawa kecil. Suaranya seperti ranting patah. "Dari awal ini bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan, tapi tentang pengorbanan." Ia menunjuk ke dinding yang penuh ukiran tua. Sosok manusia setengah ular dengan gigi panjang dan mata kosong muncul dalam tiap relief. Di bawahnya tertulis bahasa yang tak dikenali Dira, namun terasa sangat tua dan salah. "Kami hanya ingin memperbaiki jalur yang rusak," lanjut Eyang. "Jalur menuju kekuasaan, tapi agar sempurna harus diikuti oleh darah yang sama. Satu garis keturunan, dan kau, Dira, adalah yang terakhir dari keduanya." Langit di luar mendadak gelap. Petir menyambar bukan dari awan, tapi dari dalam tanah. Rumah itu bergetar pelan. Dira menatap mata Eyang Sajiwo, mencoba mencari sedikit belas kasihan di sana. Tapi yang ia lihat hanyalah kehampaan. "Aku tidak ikut dalam pesugihan itu. Aku bahkan tak tahu semua ini," teriak Dira. "Justru itu yang membuatmu bersih. Kau belum ternoda. Kau yang paling cocok untuk menyempurnakan tumbal." Eyang mengangkat tangannya, dan dari balik bayangan tembok muncul keluarga-keluarga yang telah mati. Pamannya, bibinya, neneknya, ipar-iparnya, bahkan mertua Dira. Semuanya muncul dalam wujud yang busuk dan rusak. Mulut mereka sobek, mata mereka berair darah. Tapi mereka semua melangkah menuju Dira. "Kau harus ikut bersama kami," bisik salah satu arwah. "Jangan biarkan semuanya sia-sia," ujar yang lain. Dira menjerit dan berlari, tapi rumah itu kini menjadi labirin. Pintu berubah jadi dinding, lorong terus memanjang, dan setiap tikungan membawa Dira ke ruang yang sama. Altar, lilin hitam, Eyang Sajiwo. "Kau tak bisa keluar, ini bukan dunia yang sama lagi," kata Eyang. Lalu ia mengambil topeng itu, yang kini telah utuh. Ia berjalan mendekati Dira perlahan, lalu mengangkat topeng itu di atas kepalanya.
Dengan ini, aku akan hidup abadi. Tapi hanya jika kau menyerahkan dirimu. Dira menatapnya, mengingat Bagas. Meskipun tadi ia menghilang, Dira yakin Bagas belum sepenuhnya lenyap. Dengan sisa tenaga, Dira mengangkat pecahan cermin dari lantai dan menusukkan ke lengannya sendiri. Darahnya muncrat dan menetes di lantai altar. Kalau yang kalian butuhkan darah, ambil ini. Tanah bergetar keras. Arwah-arwah di sekeliling Dira menjerit, beberapa menghilang dalam cahaya merah. Eyang Sajiwo tampak terguncang. Kau bodoh, itu darah suci terakhir. Kita belum siap. Kalau aku mati, kalian semua ikut lenyap, teriak Dira. Lalu lilin-lilin padam. Rumah meledak oleh cahaya merah menyilaukan, disusul gelap total. Saat semuanya reda, Dira membuka mata. Ia berdiri di padang kering. Rumah itu sudah tak ada. Tidak ada Eyang Sajiwo, tidak ada altar. Hanya ada sebuah batu nisan. Tertulis, di sini berakhir darah yang terkutuk. Semoga tak bangkit kembali. Dan di balik batu itu ada sebuah kotak kecil berisi topeng. Topeng masih utuh. Dan dari jauh, suara Eyang Sajiwo terdengar lirih. Selama topeng itu ada, tumbal terakhir belum benar-benar selesai. Dira berdiri di tengah padang ilalang yang kering, matanya tak bisa lepas dari kotak kayu tua di depannya. Di dalamnya, topeng itu diam, tapi seperti hidup. Ukirannya tampak berubah setiap kali Dira berkedip. Kadang tertawa, kadang menyeringai, kadang menangis. Angin berhembus pelan, tapi tidak membawa kesejukan. Justru terasa seperti napas seseorang dari belakang lehernya. Dira mundur satu langkah. Kotaknya tetap di sana. Selama topeng itu ada, tumbal terakhir belum selesai. Suara Eyang Sajiwo menggema di benaknya. Padahal lelaki itu telah menghilang bersama arwah-arwah lainnya. Tapi kata-katanya seperti menempel di udara, membusuk dan terus membisikkan ketakutan. Dira ingin membakar topeng itu. Tapi saat ia mengambil korek, apinya mati sendiri. Ia mencoba menghancurkan topeng itu dengan batu. Batu itu retak. Ia coba menguburnya. Tanahnya menolak. Bahkan saat mencoba membuangnya ke jurang, kotaknya justru kembali muncul di hadapannya. Seperti setan yang tak mau pergi. Lalu sesuatu berubah. Langit mendadak menjadi merah darah. Udara bergetar. Tanah menggeliat. Dari sela-sela ilalang, muncul anak-anak kecil dengan wajah kosong. Memakai pakaian dari zaman yang berbeda. Mereka semua berjalan menuju Dira, mata mereka mengarah ke topeng dalam kotak. Buka, bisik mereka serempak. Buka, kami belum selesai. Dira mundur, napasnya memburu. Tapi anak-anak itu terus mendekat. Salah satu dari mereka, gadis kecil dengan rambut setengah terbakar, berkata dengan suara serak, kami semua korban. Sebelum keluargamu, sebelum pesugihan itu jadi warisan. Kau pikir kutukannya dimulai darimu? Tidak. Sudah ratusan tahun, kami terjebak. Satu-satunya jalan keluar, buka topeng itu Shoat, biar kau yang menggantikan kami. Dira menangis. Ia sadar sekarang ini bukan cuma soal keluarga, tapi soal siklus kutukan yang dimulai sejak zaman dahulu. Ia adalah ujungnya. Tapi jika ia menyerah dan membuka topeng itu, kutukannya akan mulai lagi. Siklus itu akan hidup kembali. Namun, jika ia tidak membuka, para arwah itu akan terus muncul. Dunia akan terus diseret dalam kegilaan. Ia pun takkan pernah bebas. Saat itu, tanah terbuka di bawah kaki Dira. Ia terjatuh, tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan, bersama kotak kayu yang tetap utuh. Ia menjerit, berputar dalam lorong tanpa ujung. Suara-suara arwah bergema memekakkan telinga. Lalu, gelap dan sunyi. Beberapa tahun kemudian, tepuh di pelosok desa ditinggali seorang lelaki tua tak dikenal. Ia tak pernah bicara, hanya duduk di kursi goyang sambil menatap sebuah topeng yang tergantung di dinding. Penduduk sekitar bilang, jangan pernah mengetuk rumah itu. Jangan pernah bertanya soal siapa yang tinggal di sana. Karena setiap keturunan pesugihan akan berakhir di situ. Jadi penjaga, agar topeng itu tak pernah dibuka lagi.